lagi di Celebrity Fresh. Kali ini ada Teuku Rasya yang menjajal dunia bisnis dan politik di balik ketenarannya sebagai selebriti. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, siapa sih yang gak kenal sama si ganteng Teuku Rasya? Teuku Rasya Muhammad Ismail atau yang lebih dikenal sebagai Teuku Rasya ini lahir tanggal 4 Februari 1999 dan merupakan putra dari aktris senior Tamara Bleszenski dan Teuku Rafli. Cowok blasteran Aceh Polandia ini gak cuma ganteng, tapi juga super cerdas loh Besti. Rasya pertama kali dikenal publik lewat perannya di film 7 Hari Menembus Waktu. Nah, setelah sekian lama gak muncul di layar lebar, akhirnya Teuku Rasya comeback lewat film horor berjudul Syirik dan Yang Laut Selatan. Kali ini Rasya tampil beda banget nih Besti. Dia ikut ambil bagian dalam adegan-adegan menantang yang penuh aksi dan ketegangan. Ya setiap tahun nih, alhamdulillah sih selama beberapa tahun terakhir ada terus, walaupun mungkin bukan selalu film formatnya tapi series. Ya bersyukur banget karena sebetulnya untuk film ini udah diproduksi atau syutingnya itu udah lama sebelum series-series yang lain gitu, yang pasti udah tayang juga sebetulnya gitu kan. Jadi penantian yang cukup lama sih, semoga hasilnya memuaskan. Ternyata nih Besti, main film masih jadi passion yang susah ditinggalkan buat Rasya. Menurutnya dunia akting selalu punya tempat spesial di hatinya. Meski sekarang lebih selektif ambil peran, tapi setiap kali balik ke set, dia ngerasa kayak pulang ke rumah nih Besti. Buat Rasya, seni peran itu bukan cuma soal tampil di layar, tapi juga jadi ruang eksplorasi diri dan tantangan baru buat dia nih Besti. Sebenarnya kalau dari seninya itu sendiri sih passion Rasya ya. Baik itu dari sisi proses saat kita lagi mau acting, produksi film, series dan lain sebagainya, itu passion gitu. Cuman saya juga punya passion di bagian-bagian lainnya, baik itu di bisnis maupun coba cari cara gimana kita bisa memberikan balik lah ke mereka yang udah nge-support perjalanan karir Rasya selama ini gitu. Jadi ya ngeliat arusnya aja sih bawahnya. Rasya namanya kalau nggak multitasking. Selain sibuk di dunia film, cowok ganteng ini juga lagi fokus kembangin bisnis kuliner kecil-kecilan dan startup budaya nih Besti. Jadi sekarang selain ngasih hiburan, Rasya juga pengen kasih dampak positif secara nyata lewat usaha yang dia bangun pelan-pelan. Ya sudah ada usaha kecil-kecilan. Ada di bidang kebudayaan ada dan lain sebagainya. Menariknya lagi nih Besti, Teuku Rasya juga mulai menjelajah dunia politik. Dia bilang lagi serius belajar tentang sistem, proses, dan bagaimana politik bisa jadi jalan untuk kontribusi lebih luas ke masyarakat. Walau belum berniat terjun langsung, tapi niatnya beneran tulus nih Besti. Tapi iya, kemarin memang sempat terjun, belajar lah untuk kedepannya kira-kira ngelihat ini sebuah wadah yang tepat nggak sih buat Rasya bisa coba ngasih balik apa yang udah diterima oleh Rasya dari masyarakat selama hampir 10 tahun berkarir di dunia entertain. Apakah ini merupakan salah satu solusi di mana Rasya bisa memberikan sesuatu balik gitu kepada mereka atau enggak? Ya lagi coba belajar di sini untuk di politik ya. Dan yang lebih bikin kagum nih Besti, Rasya mendekati politik dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Pasalnya nih Besti, pada pemilu tahun lalu Rasya sempat maju menjadi caleg DPR. Ya, walaupun gak kepilih, menurutnya itu cukup menjadi pembelajaran dan pengalaman nih. Udah gitu nih Besti, paman dari Rasya juga ternyata merupakan Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia, Teuku Rifki Harsyanip. Dibilang seru, ya mungkin lebih ke tantangannya banyak karena buat kita bisa ngelihat gitu ya gimana sebetulnya politik itu bekerja gitu untuk mengedepankan
kepentingan-kepentingan masyarakatnya, itu merupakan proses rumit dengan sendirinya. Jadi lebih menantang aja sih untuk kita coba pelajarin di sini. Kalau ngebahas soal kisah cinta Rasya, jangan lupa Besti, Rasya dan Klenta Islan tuh lagi manis-manisnya loh. Pasangan muda ini sering tampil romantis dan saling support, mulai dari gala premier, liburan bareng, sampai momen bareng keluarga. Duh, kelihatannya romantis banget ya Besti. Dilihat-lihat kehidupan Rasya juga udah lengkap nih Besti. Pekerjaan yang oke, pasangan juga oke nih. Wah, kalau gini sih kita tinggal tunggu kabar baiknya aja ya Besti dari Rasya dan pasangan. Selanjutnya ada Fitri Karlina yang ungkap kondisi terbaru sang ayah usai didiagnosa mengidap penyakit jantung. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, siapa sangka di balik suara merdu dan dandanan glamornya di panggung dangdut, Fitri Karlina ternyata punya jiwa sportivitas tinggi banget. Ya, penyanyi dangdut satu ini dikenal sebagai fans garis keras Timnas Indonesia. Gak main-main loh Besti, Fitri sampai rela terbang lintas negara buat nonton langsung laga Timnas U23 dan Timnas Senior di berbagai ajang penting kayak Piala Asia sampai kualifikasi Piala Dunia. Mulai dari Qatar, Australia, sampai Jepang, Fitri selalu hadir di tribun lengkap pakai jersey merah putih sambil teriak dukung Garuda dengan sepenuh hati. Kemarin aku ke Jepang ya untuk biasa mensupport timnas kita, dan itu adalah pertandingan terakhir di round 3 gitu, dan alhamdulillah timnas sepak bola kita sudah masuk ke round 4, dan Oktober nanti udah aku persiapkan untuk cuti juga, karena selama round 3 ini aku belum absen. Semua 10 pertandingannya aku datang. Baik itu aku ditemenin suami, baik yang aku sendiri, dan aku sama teman-teman. Dalam kemarin ke Jepang, alhamdulillah aku ditemenin sama ponakan aku, karena suami aku masih tugas. Tapi namanya juga public figure ya Besti, Fitri sempat kena semprot netizen juga nih. Dia dianggap terlalu sering muncul di sekitar para pemain timnas. Bahkan dituding stalking karena ketahuan nungguin di area-area private kayak di lobi hotel. Beberapa netizen bilang dukungan boleh aja, tapi jangan sampai ganggu kenyamanan pemain. Apalagi beberapa fotonya bareng pemain kayak Justin Hubner, Nathan Cho Aon, dan Meus Hilger sempat viral dan menuai komentar miring netizen. Oh, Nathan Cho Aon, iya, alhamdulillah. Jadi memang maksudnya kebanyakan dari pemain timnas tuh udah notice aku, maksudnya karena udah sering, karena memang aku setiap pertandingan itu suka ada gitu, baik itu aku langsung di lapangan maupun aku suka kadang memang nginep satu hotel dengan mereka, karena gini loh, kalau aku sendiri aku lebih milih hotel yang dekat dengan pemain, bukan karena apa, untuk keamanan juga. Bukan apa, jadi biasanya kan lebih aman, penjagaannya lebih aman, banyak polisi gitu loh, dibandingkan aku harus stay di hotel yang lain yang aku juga nggak tahu keamanannya seperti apa gitu, lebih ke situ. Jadi itu bukan yang pengen kayak stalking gitu, aduh enggak deh, ya kebetulan aja ketemu di lobby apa-apa, nggak berusaha untuk ngejar-ngejar sih enggak. Dan alhamdulillah kemarin aku ngajak ponakanku, ya aku jalan-jalan sendiri lah. Menariknya nih Besti, meski sempat dihujat, Fitri justru dikenal dekat dengan beberapa pemain timnas lainnya. Beberapa dari mereka bahkan udah kayak teman akrab dan suka ngobrol santai. Dia pun sering ikut bantu promo match atau posting dukungan di media sosial nih Besti. Jadi bukan sekedar cari panggung aja, tapi memang karena cinta sama sepak bola nasional. Ya banyak, kemarin ada Ivar Jenner yang langsung juga salaman gitu. Apalagi kalau Martin Paes langsung, hai, dia langsung malah nyalamin duluan gitu. Kalau kemarin Nathan, dia langsung ting. Nggak, karena emang aku udah deket sama keluarganya, sama bapak ibunya. Alhamdulillah aku sering komunikasi, DM-an sama pacarnya Nathan juga, si Feve. Aku masih sering DM-an juga, walaupun kayak misalnya kemarin mereka ada gitu, tapi aku kan
ya dengan kesibukan masing-masing aku nggak bisa nemuin langsung mereka, buat secara keep kontak kita selalu keep kontak kayak gitu. VV juga ngirimin aku produk terbarunya si Nathan kayak gitu, biasalah kita saling support. Di tengah euforia dukungan timnas, ternyata Fitri juga sedang melewati masa yang gak mudah nih Besti. Sang ayah tercinta jatuh sakit cukup serius karena penyakit jantung dan infeksi paru-paru yang kambuh berkali-kali. Bahkan sempat masuk ICU 2 kali dalam satu malam akibat komplikasi muntaber dan jantung. Kondisinya sempat kritis banget nih Besti, sampai Fitri memutuskan pulang dari Dubai tempat ia dan suami tinggal demi fokus merawat sang ayah di rumah sakit. Alhamdulillah sangat bersyukur banget, berangsur-angsur Bapak udah lebih membaik, tapi ya gitu kayak kemarin masih terapi kayak gitu ya, baik dari jantungnya terus kakinya karena ada pengaruh gitu. Jadi kayak kemarin itu setelah ada serangan kayak gitu kaki Bapak tuh jadi lemes, jadi mungkin ya karena ya stroke ringan lah ya, bisa dibilang serangan gitu. Jadi masih harus terus terapi, masih harus terus rajin-rajin ke lab kayak gitu. Karena waktu tahun lalu di Agustus itu dokter udah bilang kalau ini Bapak serangan lagi ini akan lebih parah Pak. Dan ternyata Bapak kemarin di Januari ya, kemarin itu sakit lagi dan benar emang lebih parah. Menurut Fitri Karlina nih Besti, ayahnya sekarang sudah mulai membaik dan menjalani rawat jalan. Walaupun masih harus konsumsi banyak obat setiap hari, namun kondisi sang ayah juga berangsur membaik nih. Wah, ikut seneng ya Besti mendengarnya. Memiliki ayah yang begitu aktif, Fitri Karlina mengaku kesulitan menjaga sang ayah. Pasalnya ayahnya termasuk yang aktif dan suka beraktivitas nih Besti. Wah, ayahnya ekstrovert ya Besti kayaknya. Bisa diem, sama sekali nggak bisa diem, tetap nyetir padahal ya, tapi masih nyetir yang di komplek aja ya gitu, nggak boleh jauh-jauh, paling ke masjid itu udah nggak boleh misalnya nggak mau tuh misalkan Pak ini lagi hujan di rumah aja kayak gitu, enggak, ya udah langsung nyetir gitu kan, ya kayak gitu kan kita nggak bisa ngelarang gitu. Terus jadi akhirnya ibuku juga yang kayak jantungan juga gitu kan, karena nggak bisa dilarang. Aduh ini gimana, di satu sisi Bapak harus istirahat, di sisi lain ya Bapak jiwanya masih pengen ya bersosialisasi gitu, jadi ya repot. Ya pokoknya alhamdulillah ya Besti, kalau udah membaik kondisi sang ayah, semoga cepat pulih dan bisa aktif lagi ya buat ayah Fitri Karlina. Dan tentunya semoga kita bisa lihat aksi Fitri Karlina dalam mendukung timnas di pertandingan selanjutnya ya Besti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah seru, so tetap di Celebrity Fresh.